Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual gue beli, iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya 8-9 tahun ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Ya, sedikit Baik. lagi Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya.
kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri sebentar, untuk Ibu Bivitri kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya ya, di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Silakan selanjutnya Bung Edi. Ya. Tolong singkat Bang Edi ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Mas Eros tadi. Kenapa tiba-tiba subjek matternya Joko Widodo gitu ya. Walaupun di ujung kalimat saya nggak sependapat karena disebut dia kan cuma boneka. Jadi kalau lewat hukum Mbak Fitri dan sebagainya, itu seperti beliau sebut tadi, waktu Fathia Haris Luhut yang diproses laporan Luhut. Selama Sigit masih berkuasa, jadi antek-antek dan penerusnya Tito Karnavian, hukum udahlah. Jangan pernah berharap secuil pun. Karena saya melaporkan Fufu Fafa. Saya laporkan Fufu Fafa. Boro-boro diproses, diterima pun enggak. Saya udah laporkan. Nah, yang saya mau singkatnya, Bang Lukas, ini kenapa, kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka, kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak bos. Saya sependapat dengan Pak Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Tapi khusus PDIP catatan panjang. Kalau memang berani mau, ayo sama-sama, tapi tetap catatan panjang. Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Baik. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh. Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan, ya. Atau begitu, saya tidak mau dua-duanya sebetulnya, karena sejarah panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh. Revolusi. Baik. Saya minta teman-teman di sini mulai deh. Lupakan partai. Lupakan partai, bukan partai. Partai, lupakan partai.
Mereka cuma sekarang beda kepentingan aja kok. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerampok lagi. Baik. Ya. Poin taken Bang Edi ya. Poinnya minta Mas Eros barangkali Ya. mengorkestrai kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya, isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik, supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode, emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya kan? Baik. Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi, 5 menit ya. Enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Saya kira tidak. Kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Ya. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan?
Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue. Yang beneran aja dong.